Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimas Sada dari Akademi Kripto. Kali ini kita membahas ya prinsip keempat yang teman-teman harus miliki sebagai seorang investor kripto, yaitu adalah kedisiplinan. Kenapa kedisiplinan ini merupakan sifat wajib yang dimiliki oleh investor? Karena hidup yang paling baik ya, menurut saya itu adalah hidup yang mematuhi aturan. Saya tidak pernah menemukan satupun orang yang kaya ya di dunia ini, yang konglomerat misalkan, tapi mereka itu tidak tertib ya, tidak mematuhi aturan. Semua konglomerat itu memiliki ya satu kebiasaan yang sama, mereka disiplin. Bangun jam 5 pagi, siap-siap jam 6, jam 7 tokonya harus buka. Seperti itu ya, setiap hari ya, every single day, tidak pernah berubah. Begitupun ketika mereka melakukan investasi. Kalau misalkan saya udah cukup ya, saya akan misalkan cash out investasi saya. Oh, returnnya ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan untuk tahun ini. Cash out investasinya. Sehingga kedisiplinan itu adalah sifat wajib yang harus kita miliki. Karena ketika kita mematuhi keteraturan, hasil itu juga akan mengikuti. Sama aja ketika teman-teman nge-gym ya. Teman-teman tertib dan rutin nge-gym ya. Setiap hari jam 7 pagi, selama 1 tahun, itu tidak mungkin tidak ada hasil di tubuh teman-teman. Tinggal seberapa hasilnya. Hasilnya baru bisa diukur dengan tolak ukur lain. Tolak ukur indeks keberhasilan misalkan. Apakah body fat-nya berkurang? Apakah muscle mass-nya bertambah? Apakah definisi ototnya lebih terlihat ya? Apakah teman-teman mempunyai strength yang lebih ya untuk misalkan bench press lebih keras lagi? Apakah teman-teman punya agility yang lebih tinggi? Bisa sprint misalkan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Nah, itu adalah indikasi yang bisa diukur, tapi untuk mencapai indikasi tersebut, ya titik keberhasilan tersebut, teman-teman membutuhkan kedisiplinan. Di dalam investasi pun, ya, salah satu ketertiban kita itu adalah ketika kita bisa ya membuat aturan investasi tertentu ya, sesuatu yang kita patuhi ya, secara tertib kita ikuti dan kita tidak pernah berbelok ya dari pakem ini. Contohnya misalkan saya hanya maksimal membeli suatu aset itu 10%. Ya udah 10% terus. Ketika kamu modalmu 100 juta ya jangan tiba-tiba wah wildcard, seal 100 juta kamu masukin. Ya itu namanya kamu tidak tertib. Kalau misalkan wah ada wildcard, oke saya masuk 10 juta. Oh ada wildcard lagi, oh saya masuk 10 juta itu lagi. Ya itu adalah ketertiban. Itu adalah hal yang harus teman-teman lakukan ya ketika teman-teman berinvestasi. Mungkin kedua ya, mematuhi aturan ya, saya nunggu masuk ya ketika posisinya ideal. Misalkan saya garis ya support di $5 ya. Saya bakal entry di $5. Jangan ketika sekarang harganya 6,5, oh saya FOMO ya. Di diskusi umum, diskusi chat, saya FOMO. Nah itu kamu pasti ya kan memperoleh kerugian ya. Karena kamu nggak mematuhi aturannya bahwa kamu harus menunggu sesuai dengan entry ideal yang sudah kamu tetapkan. Ya kemudian ketiga, teman-teman misalkan punya aturan ya menjual aset ketika mencapai target profit tertentu ya. Udah dibilangin ya 100% saya moonback, 100% saya akan moonback. Tapi yang terjadi apa ya? 400% teman-teman belum take profit sama sekali, modal belum diambil, merasa ini bakal naik terus, habis itu kembali lagi ke entry. Bang ini gimana bang? Nah itu adalah hal klasik yang teman-teman sering lakukan ya. Sehingga teman-teman buatlah tulisannya, saya janji saya akan take profit hari ini tuh dijadikan wallpaper ya, di HP-nya. Supaya mengingatkan ya, satu-satunya cara teman-teman untuk bisa kaya yaitu adalah dengan mengambil keuntungan. Ketika teman-teman hanya unrealized profit, itu bukan realized profit. Itu kaya ya dalam paper ya, kaya on paper. Tapi itu tidak pernah direalisasikan menjadi sesuatu. Profit, wah oke, good. Terus apa? Harga itu pasti retrace, harga itu pasti turun. Sama aja kamu udah profit ya, kamu kasihkan lagi ya. Sama aja kayak gini ya. Oh dikasihkan saya, kamu balikan lagi. Ya, terus kamu mau ngambil lagi, tapi ntar kamu nggak bisa lagi. Sehingga kamu harus memahami ya, bahwa kamu tetap harus ya mengambil ya profit ya ketika itu ada. Dan kemudian aturan-aturan lain yang kamu tepati sebelum kamu berinvestasi. Misalkan saya kalau mau investasi saya harus riset dulu siapa timnya. Saya kalau harus investasi saya harus cek dulu komunitasnya. Saya kalau mau harus investasi saya harus lihat dulu tokenomiknya minimal seberapa persen dipegang siapa. Itu adalah aturan-aturan yang teman-teman sepakati dengan diri teman-teman ya sebelum melakukan investasi. Sehingga teman-teman harus menanyakan ya kepada diri teman-teman sendiri ya. Ketika teman-teman mengingkari ya kira-kira apa ya resikonya ya. Misalkan teman-teman ya punya self punishment ya ke diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman tidak mematuhi aturan investasi yang udah teman-teman buat. Karena memang market ini pada dasarnya sering menghukum kita yang lalai, sering menghukum kita yang teledor,
sering menghukum kita yang ceroboh, sering menghukum kita yang serakah. Dan kadangkala hukuman itu tidak tahu terjadi kapan. Kadang 5 kali berturut-turut investasi, bener. Wah, saya udah 5 kali bener nih, overconfident-nya keluar. Selanjutnya, ya, investasinya size-nya saya double, saya triple, ya, saya quadruple. Biasanya invest 10 juta ini kesurupan, 40 juta invest. Tiba-tiba ya ini malah jadi 0. Semua yang sebelumnya kamu lakukan itu terhapus. Dan kamu nggak tahu itu kamu akan jatuh di ke-4, kamu mungkin jatuh ke-8, mungkin nanti jatuh lagi ke-9, mungkin kamu jatuh 3 kali berturut-turut dan semangatmu akan habis. Karena market itu sering menghukum mereka ya yang teledor dan tidak ya menerapkan kedisiplinan yang baik. Ini ada banyak ya contoh wujud teman-teman mengabaikan kedisiplinan ketika berinvestasi. Contohnya nggak riset dulu background-nya. Ini koin apa, siapa yang buat ya. Saya dapat kontraknya dari mana. Karena bisa aja semua scam ya. Mungkin kedua ya teman-teman nggak baca white paper-nya ya. Ini nggak tahu project apa. Oh ini di chain apa. Cuma baca ya lihat logonya seal. Habis itu dibeli. Ya. Ketiga ya teman-teman nggak memeriksa dulu ya smart kontraknya. Siapa tahu ini hanya buat honeypot ya, kontrak yang teman-teman bisa beli tapi nggak bisa jual. Atau yang keempat ya, teman-teman juga nggak meriksa ya elemen-elemen penting lain. Kira-kira market cap-nya berapa, ya udah rilis di mana, ya token unlock berapa persen. Itu adalah hal yang perlu ya teman-teman perhatikan sebelum teman-teman berinvestasi. Sehingga kedisiplinan ya terkait juga ya kapan harus beli dan kapan harus jual. Karena ketika teman-teman merasa greedy, merasa ini bisa naik lagi, atau ketika teman-teman screenshot ya profitnya, tapi nggak teman-teman close, itu adalah tanda-tanda teman-teman harus close. Selalu ingat wejangan ini. Ketika itu sudah keren ya di screenshot untuk dipamerin di grup ya, dipamerin di testi, itu adalah saatnya untuk take profit. Ya, karena biasanya yang kamu screenshot itu adalah level tertinggi ya, secara psikologis. Karena kamu rasa udah wah terhadap sesuatu. Sehingga ketika kamu nggak ambil profitnya itu akan kembali lagi. Dan ini sangat umum terjadi. Jadi ingat ya, kita punya terminologi khusus ya untuk pengambilan keputusan investasi. Dimana ketika teman-teman riset, naratif itu take 50%, technical take 30%, dan fundamental itu take 20%. Ketika dari kombinasi itu lebih dari 60%, itu rumusnya kamu invest. Ya, masuk berapa banyak, di mana harus keluar, ya, di mana harus masuk. Ya. Tapi kalau misalkan itu kurang dari 60%, ya kamu jangan investasi. Ini adalah the 60% rules yang kita punya, di mana kalau ini dari 3 ya metrik ini, naratif, technical, fundamental, itu sesuai ya lebih dari 60% ya kamu ambil opportunity-nya. Kalau itu kurang dari 60% ya jangan kamu ambil. Sehingga the 60% rules itu selalu ya mengedepankan angka 60% ketika teman-teman mau berinvestasi ya terhadap sesuatu. Ini contohnya di meme coin ya. Misalkan ya meme coin 50% ya. Market ini lagi gencar meme coins. Oke, berarti saya harus sesuai dengan keywordnya. Secara naratif ya meme coin sedang menang, berarti sudah take 50%. Kemudian kamu cek lagi koinnya, wah ini koinnya udah ngepump lumayan tinggi nih ya. Berarti secara teknikal harusnya 30% ya, saya kasih setengah lah, berarti kamu kasih 15%. Oke, 65%. Terus kamu cek lagi ya, fundamentalnya ini kan 0. Koin ini kamu nggak tahu siapa yang buat ya, hanya di hype up sama community-nya, jadi fundamentalnya 0%. Ini berarti kan kurang lebih 65% skornya. Berarti keputusannya itu adalah invest karena lebih dari 60%. Oke, jadi melatih kedisiplinan itu sangat penting ya pada aset apapun yang kalian investasikan di kripto, entah itu main aset, meme coins, NFT, atau segala jenis aset spekulasi lain. Ya, selalu ingat ya, kedisiplinan akan membuat Anda menjadi investor yang sukses. Jadi mulai disiplin dari sekarang. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.